selamat sore. Selamat Perkenalkan, sore. nama saya Indrawati Sandi. Saya dari kampus Stimata Malang, jurusan D3 Sistem Informasi. Saya hendak ingin mewawancarai, boleh tahu dengan saudara siapa? Oh ya, perkenalkan, nama saya Steven. Saat ini saya sedang berkuliah di STIKI Malang. Saya kuliah jurusan Teknik Informatika angkatan 2017. Pernahkah Anda berorganisasi? Pernah mas, saya pernah berorganisasi. Ya. Boleh tahu organisasi apa saja yang Anda ikuti? Saya ikut dua organisasi mas. Yang pertama HIC dan juga Imakriska. Itu. Boleh tahu Imakriska dan HIC itu apa ya? Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya mas ya. Iya. Kalau HIC sendiri itu kepanjangannya adalah Hardware Interactive Club. Nah, jadi organisasi ini mewadahi anggotanya untuk belajar lebih dalam tentang hardware, terus software, dan juga firmware sendiri. Jadi ya, saya lupa jelaskan kalau di HIC ini memegang tiga ini prinsip ini. Jadi ada hardware, software, dan juga firmware. Jadi semuanya itu harus berkembang. Jadi kalau misalnya dalam bidang hardware, kalau saya sendiri ya, pengalamannya saya belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi yang tidak diajarkan di kampus mas. Jadi contohnya kayak Arduino, microcontroller, terus rakit PC. Bahkan saya pernah benerin laptop saya sendiri juga. Saya belajarnya di HIC begitu ya. Sedangkan kalau softwarenya sendiri, saya belajar sesuatu yang baru dari teman-teman saya. Contohnya yang tidak diajarkan di kampus. Kan kalau saya kan teknik informatika, saya belajarnya Blender, terus ya mungkin ada Photoshop, ya ada Photoshop, 3D animation. Terus selain itu saya juga belajar, saya juga membagikan pengetahuan saya ke teman saya juga yang berbeda jurusan dengan saya, tentunya kayak coding begitu ya. Terus kalau dalam brainware-nya sendiri, jadi anggotanya itu sendiri kan, kalau brainware itu adalah sesuatu yang menggunakan hardware dan software kan, jadi kita sendiri kan. Ya, jadi untuk kita sendiri anggotanya, kami belajar tentang bagaimana bekerja sama dengan tim, lalu membuat acara-acara, terus bagaimana merangkul persaudaraan ya. Jadi setiap anggotanya terus bersosialisasi, terus ya berkomunikasi dengan baik, itu bagaimana caranya begitu. Itu kalau sekilas tentang HIC. Sedangkan kalau Imakriska sendiri ya mungkin sudah ada di kampus-kampus lain, termasuk kampus Stimata yang mungkin ya. PMK begitu ya. Jadi betul. Mewadahi perkembangan saudara seiman ya. Jadi kayak kalau misalnya saya orang Kristiani, jadi ya saya masuk PMK Imakriska, jadi Ikatan Mahasiswa Kristen dan Katolik gitu. Pernahkah Anda kepikiran untuk jadi BEM mungkin? Nah ini kalau saya cerita, kalau jujur saja saya dulu nggak ada sih keinginan untuk ikut organisasi apapun gitu ya. Ya jadi waktu dulu saya masuk kuliah di STIKI, ya saya pokoknya kuliah gitu ya. Akan tetapi ya namanya kita biasanya kan dapat kenalan, terus teman baru. Dan teman-teman saya ini mengajak saya untuk masuk ke dua UKM tersebut, jadi HIC dan Imakriska. Saya juga nyoba UKM yang lain gitu loh ya. Saya cuman ya kadang nongkrong di sana, terus ngobrol-ngobrol dengan orangnya di sana. Tapi saya menemukan ya, termasuk BEM juga ya tadi ya. Tetapi saya juga selektif gitu loh. Saya memilih. Rupanya saya menemukan kecocokan gitu loh. Kecocokan di HIC dan Imakriska, karena bagi saya mereka seperti saudara saya sendiri gitu loh. Jadi kadang juga tanya-tanya tugas, kok paling enak itu ke UKM ini gitu. Jadinya saya lihat juga kekeluargaan mereka gitu loh, saling merangkul satu sama lain. Tapi bukan berarti saya bilang UKM yang lain buruk ya, tapi ini subjektif karena karena memang saya merasa cocok di situ, dan saya ingin berkontribusi lebih banyak di kedua organisasi ini gitu mas. Bagaimana emosi dan suasana hati saudara Steven
di organisasi tersebut? Tentunya kalau bicara soal emosi dan suasana hati ini kan berubah-ubah ya Mas ya. Mungkin saya bisa cerita sedikit tentang pengalaman suka dan duka. Oh ya, sebelumnya saya belum menjelaskan pengalaman yang saya dapat, maksudnya menjabat sebagai apa gitu ya di Ya, silakan. IMA Kriska dan HIC ya. Jadi begini Mas, mungkin cepat saja ya. Iya. Di tahun 2018 saya pernah menjabat sebagai bendahara di Magriska. Waktu itu saya masih tergabung di Magriska, saya juga mencoba bergabung di HIC, akan tetapi saya harus mengikuti pendidikan-pendidikan yang banyak sebelum menjadi pengurus gitu, calon pengurus lah istilahnya. Terus tahun 2019 saya menjabat sebagai si Kristen ini, jadi mengatur jalannya acara setiap minggunya untuk Ikatan Mahasiswa Kristiani gitu. Sedangkan kalau di HIC saya menjabat sebagai sekretaris. Ya, saya juga belajar banyak hal. Tadi tahun 2019 ya. Iya. Tahun 2020, nah ini saya lepas dari HIC dan saya bergabung menjadi ketua umum di IMA Kriska. Nah, kalau bicara soal emosi tentang suka dan duka, jujur aja yang paling banyak saya alami ya di IMA Kriska ini, karena ya memang selain lebih lama saya juga menjadi, menurut saya menjadi ketua umum itu adalah suatu tanggung jawab yang paling besar dan tersulit, tantangan tersulit yang pernah saya rasakan selama hidup saya, karena saya belajar di sana bagaimana untuk merangkul teman saya. Terus selain itu saya juga diuji emosi saya, bagaimana saya menjadi ketua untuk memberikan teladan buat orang lain gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu Mas. Tuh. Terus Apakah itu tadi menjawab ya tentang regulasi emosi ya? Tentang apa? Maaf, tentang pengalaman emosi ya di organisasi ya? Atau ada yang kurang tadi ya? sepertinya cukup. Cukup ya? Iya. Oke, ya. Selanjutnya tanya apa lagi Mas? Selanjutnya ini bagaimana cara Anda mengatasinya pada emosi dan suasana hati Anda pada organisasi IMA Kriska tersebut? Oh ya, kalau di Magriska sendiri tentu saja saya berkonsultasi dengan pembina saya gitu, dengan teman-teman dekat saya. Saya kadang meminta tips dari mereka ketika saya burn out, dan juga yang paling penting juga dari senior-senior saya sebelumnya gitu. Saya belajar bagaimana cara biar bisa berjalan dengan baik. Kan kalau masnya cerita tentang organisasi kan ada juga kuliahnya kan, pasti kan nggak mungkin kita berorganisasi aja fokus di sana, tapi kan ada tugas-tugas yang lain. Ini tadi saya juga lupa ceritakan ya, jadi selain kita berorganisasi, kita juga berkuliah kan. Tentu di sana kan pasti banyak banget tugas-tugas gitu ya Mas ya, yang harus dikerjakan. Dan pasti yang namanya mahasiswa, kita berjiwa muda lah ya istilahnya ya, pasti kayak nggak mood lah, capek gitu kan, kayak pengennya kayaknya lebih baik main sama teman aja deh daripada ngurusin organisasi atau apa gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa Mas? Saya agak lupa tadi. Ini bagaimana cara Anda mengatasinya? Mengatasi ya? Ya, emosinya. Ya, tentunya dengan curhat. Itu tadi, dengan teman saya. Terus saya juga tanya ke pembina saya, berkonsultasi ketika ada kesulitan. Terus tanya dengan senior-senior saya ini juga memberikan saran. Dan tentunya selain itu saya juga menyemangati diri saya sendiri, bukan sebagai beban melainkan sebuah tantangan gitu ya. Tuh, karena itu sebuah tanggung jawab gitu loh Mas. Ketika kita dipercaya menjadi ini, tentu saja kita harus selain berkontribusi, kita harus bertanggung jawab begitu Mas. Oh iya. Ya, terima kasih wawancaranya. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat sore.